sangat panjang. Ketika pertama kali saya mendengar ceritanya, saya kurang yakin. Lalu setelah beberapa kali revisi, saya hampir nangis di tempat di restoran yang diceritain ceritanya oleh Pak Monty. Dan dari saat itu kita memulai proyek ini kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Jadi karena cerita yang begitu kuat di Mendadak Dangdut ini, yang saya pribadi juga sangat merasa tersentuh dengan ceritanya, tentang rekonsiliasi, tentang perjuangan, dan karena itu kita ingin Mendadak Dangdut ini menjadi film pertama comebacknya Sinemat setelah 13 tahun dan membuat film layar lebar. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, Amadeus Cinemakna itu apa sih gitu? Kok kayak nama baru gitu ya? Tapi sebenarnya kami berdua, saya dan Monty Tiwa sudah berada di industri film tuh sejak 20 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu mungkin teman-teman pernah ingat film Biarkan Bintang Menari, Andai Ia Tahu, film-film di awal tahun 2000-an di mana saya dan Monty berkolaborasi, dan 2 tahun yang lalu kami berkolaborasi lagi membentuk Amadeus Cinemakna di bawah MTech. Nah, kemudian kenapa memilih Mendadak Dangdut? Kenapa musik dangdut? Saya merasa musik dangdut hari ini berada di momen yang terbaiknya. Ya, kita lihat bahwa mungkin teman-teman kemarin lihat dominasi musik dangdut oleh koplo ya. Mungkin teman-teman pernah terpapar musik dangdut, musik koplonya Denny Caknan, kemudian Happy Asmara dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga ingat mungkin setahun belakangan teman-teman di TikTok berseliweran lagu Garam dan Madu. Itu juga sebuah perkembangan yang sangat menarik dari musik dangdut di mana hip hop berkolaborasi dengan dangdut. Dan mungkin juga sebagian dari teman-teman juga terpapar dengan dangdut klasik yang lagi tren lagi. Ya, pernah dengar OM Lorenza di Sukoharjo di Jawa Tengah, di mana mereka mulai menggaungkan lagi lagu-lagu klasik. Nah, Mendadak Dangdut lahir di tengah itu, di mana kita ingin mengapresiasi kembali musik klasik dangdut. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana di dalam cerita ini Wawan dan teman-temannya itu menyanyikan lagi lagu-lagu klasik dangdut, dan kita harus bersyukur karena nanti kalian akan menonton bagaimana Anya Geraldine yang mati-matian di waktu pertama kali ketemu Anya, dia itu betul-betul berusaha ingin menunjukkan bukti bahwa dia bisa nyanyi. Ya, jadi dia latihan, dia ke vocal coach, dia ke studio, berusaha keras. Jadi saya appreciate banget dengan Anya, thank you-nya udah menunjukkan sebuah kerja kerasnya. Nanti kalian akan lihat gimana Anya bernyanyi. Juga Keanu, kita surprise sekali ya. Mungkin teman-teman taunya Keanu cuma bikin konten-konten di TikTok, di Instagram, di sosial media, tapi ternyata Keanu jago nyanyi. Ya, nanti ada beberapa lagu yang dibawakan dengan sangat bagus oleh Keanu. Jadi adalah sebuah kolaborasi dari banyak pemain film yang juga ingin menunjukkan bukti bahwa mereka juga bisa bernyanyi selain acting. Jadi apa yang sangat berbeda menurut saya nanti adalah tidak cuma cerita soal bagaimana musik dangdut, soal pelarian, soal mencari jati diri, tapi juga bukti bahwa anak-anak Indonesia itu juga ternyata suka musik dangdut, dan musik dangdut menjadi identitas dari film ini. Itu dari saya, terima kasih. Dari awal ketika saya baca sinopsis globalnya, terus dari konsep ceritanya, saya mendadak tertarik, mendadak jatuh cinta dengan ceritanya. Nah, dari situ akhirnya kita diskusi konten dengan Bang Monty dan tim Amadeus. Akhirnya kita menentukan syuting tanggal berapanya, dan akhirnya memang kita execute itu di tahun lalu. Pemilihan para cast. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari awal ketika perusahaan cerita sampai kita jadi, untuk awal sebenarnya Pak Monty udah terbayang. Kita sempat rembukan, saya, Pak Monty, Mas Indra sempat rembukan siapa yang pemain yang cocok. Yang didapat pertama kali itu Wawan dan Nura. Pertama kali dapat. Setelah baca kita masih bingung siapa yang untuk menjadi Naya. Mas Indra saat itu bilang, Wen, lo harus dapetin Anya nih. Ini paling cocok nih. Pak David pun sempat yang Pak David bilang akhirnya menangis. Itu benar, waktu itu Pak David menangis. Karena
di hari pada hari nangis itu mendadak Pak Monty itu ngabarin Keanu mengusulkan Anya dan Anya bersedia. Jadi mendadak banget itu kejadian yang bersama dengan Pak David waktu itu nangis kita ketemu di resto itu Pak David ya. Nah kalau untuk yang lain memang prosesnya memang ya seperti selayaknya memang ada proses casting, berapa nama yang kita ajukan dari tim casting pun dari Ivo, dari Oki, dari tim Amadeus dan Cinema Art itu kita kolaborasi untuk memilih pemain. Cuman yang patut diapresiasi sih luar biasanya para pemain yang Keanu mau berapa lama ya latihan keyboard, maksa-maksa latihan keyboard, hanya latihan. Biasanya pianika soalnya Latihan keyboard ya sampai kamar apartemen ya kemana-mana muter-muter bawa keyboard. Hanya juga yang latihan dangdut, latihan joget-joget dangdut ya. Sama Fajar ya, latihan kendang, bawa kendang kemana-mana ya, selalu. Ini saya bawa deh, Mas. Jadi semua yang ada di sini tuh bukan pakai body talent, tapi memang Keanu, Fajar itu bener-bener bisa main kendang dan main keyboard. Pasti itu rasa minta memaksa. Caranya sih. Kita kontak-kontak akhirnya Keanu sama Pak Monty, entah bagaimana diskusinya sehingga schedule-nya kok jadi bisa ya. Secara singkat, saya bisa bilang bahwa kalau kita bicara tema besar ya, mendadak dangdut, entah itu yang sekarang nanti akan rilis dan yang dulu pernah dirilis juga oleh Cinemark, mendadak dangdut sebagai sebuah film secara tema itu bicara tentang perubahan dan benturan budaya. Jadi itu sebuah tema yang akan selalu relevan, terutama di Indonesia ya, di masyarakat yang sangat majemuk itu. Kita penuh dengan cerita-cerita benturan budaya tentang perubahan dari status quo menuju sesuatu yang baru. Dan sejarah sinema Indonesia penuh dengan cerita-cerita drama komedi yang mengangkat tema seperti itu. Kalau zaman dulu kita masih ingat ya karya-karya almarhum Asrul Sani dengan Kipas-Kipas Cari Angin, Cintaku di Rumah Susun, dan sebagainya. Jadi tema-tema benturan budaya di sebuah masyarakat yang majemuk dan perubahan-perubahan, entah itu dari posisi lama ke posisi baru, itu selalu menarik dan selalu unik untuk dikulik. Nah, mendadak dangdut adalah itu. Kalau boleh saya agak rewind sedikit ya sejarah mendadak dangdut dari Cinemark saat itu tahun 2006 kita boleh dibilang mengambil sebuah resiko yang sangat besar. Kenapa? Karena mungkin teman-teman yang pernah nonton di tahun 2006 ya mendadak dangdut masih ingat di ada yang belum lahir? Aku belum lahir. Waduh. Nggak canda. Udah SMA. Teman-teman pasti masih ingat di tahun segitu persepsi dangdut, musik dangdut di masyarakat urban kota ya, kota besar itu seperti apa? Tentunya tidak dipandang sebagai musik yang cool atau asik untuk didengar oleh anak-anak kota lah. Sekarang tentu sudah tidak demikian, tapi dulu masih seperti itu. Dangdut dianggap hanya milik dan hanya bisa dinikmati oleh golongan menengah ke bawah. Jadi mendadak dangdut di tahun 2006 mengambil sebuah resiko yang sangat besar. Tapi kita ambil, karena kita waktu itu juga percaya bahwa tema ini memang dibutuhkan dan selalu menarik untuk dikulik ya. Kita cukup terkejut, hasilnya adalah lagu Jablay meledak. Bahkan sebelum filmnya tayang. Seminggu sebelum filmnya tayang, saya waktu itu lagi duduk-duduk makan di emperan Fatmawati, tiba-tiba pengamen sudah menyanyikan lagu itu. Padahal filmnya belum tayang di bioskop. Cukup kaget gitu. Dan yang kagetnya lagi, banyak yang menikmati dan menyanyikan itu adalah anak-anak muda kota, nama Jakarta. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak kami prediksi saat itu. Ketika dangdut ternyata bisa diterima oleh anak-anak muda saat itu, terutama yang di urban ya. Nah, jadi kita melihat bahwa mendadak dangdut di saat itu
telah melakukan sesuatu yang sepertinya kita tidak duga dan baru berbuah hasilnya di tahun 2020-an ke atas ketika kita melihat anak-anak muda sekarang di festival-festival film, di festival-festival pentas seni musik sekarang ya, banyak dangdut-dangdut koplo dan sebagainya. Kok saya dengan segala kerendahan hati mencoba untuk rewind lagi, sepertinya Mendadak Dangdut membuka jalan untuk itu, meskipun tentu tidak satu-satunya faktor ya. Memang dangdut adalah musik yang sangat layak untuk diterima semua kalangan. Tapi saat itu seingat saya memang kita bergulat dengan stigma-stigma dangdut tidak layak untuk ditonton anak-anak muda ibu kota. Sampai ke titiknya sekarang. Jadi kenapa Mendadak Dangdut tahun 2025? Karena menurut saya saat ini ketika dangdut sudah bisa diterima secara lebih luas lagi dibanding tahun 2006, sepertinya untuk sebuah karya comeback Cinemark yang saat itu dengan sangat berani mengambil resiko, ini adalah salah satu judul yang paling layak untuk ditayangkan ulang. Terima kasih. Mungkin ini kali ya, sebelumnya tuh saya merasa film Mendadak Dangdut dan dangdutnya sendiri itu punya sentimen sendiri terhadap saya, karena waktu itu sekitar tahun 2005 atau 2006 saya pernah membawakan lagu Jablay di Emperan Fatmawati waktu itu. Keren banget, waktu itu belum kenal tapi kan. Makasih banyak. Thank you Amadeus, thank you Cinemark sudah mempertemukan saya dan makasih banyak waktu itu kasih 1.000 ya Bapak ya. Thank you. Jadi paham ya tonggak komedi di film ini siapa ya? Feature-nya dari Mendut 1 nggak dapat di Mendut 2 ternyata dapat ya, alhamdulillah. Kalau untuk karakter sendiri ya saya tuh benar-benar sama Keanu banget, sama saya tuh kayak teman perjuangannya Wawan, Keanu berperan sebagai Wawan, saya Wendoy. Kita tuh orkes kampung aja biasa gitu, orkes yang kayak rokes lah gitu, orkes ibarat kata gitu. Dan saya adalah pemain kendang. Kalau untuk kesulitan ya sebenarnya di kendangnya itu sih Kak. Jujur kayak Ketemu sih kita waktu itu. oh, emang kamu bisa? Enggak. Saya dari keluarga besar juga tidak ada darah musik, begitu akhirnya di Mendadak Dangdut ini harus bermain gendang, makanya kayak bener-bener saya untungnya disediain workshop gendang gitu selama 3 hari intens banget, sampai saya bawa kendang ke kosan saya. Benar-benar pas saya mainin kendang di kosan tuh kamar sebelah mainin keyboard. Sebelah lagi nyanyi, wah itu emang jadi kosan orkes ya? tiba-tiba Mendadak orkes kosannya. Jadi memang menyenangkan sekali dan syuting sama Pak Monty juga sangat enjoy banget. Itulah, terima kasih banyak. Ya, aku berperan sebagai Thomas. Thomas itu adalah seorang manajernya Naya. Dan Thomas itu karakter yang sangat ambisius terhadap kerjaannya dan sangat care dengan Naya. Secara garis besar. Oh gitu. Dimulai dari care nih ceritanya. Care dong. Oh gitu. Hanya Geraldine gitu loh. Oh sabar, tenang ya. Kita semua juga dari tadi kayak mata tertuju ke siapa tahu lah, paham lah ya. Thank you. Kita saja. Semua masalahnya. Terus terang nih waktu itu juga, nih sharing sedikit ya. Waktu itu juga sempat curhat sama Mas Monty pas lagi syuting. Karakter Thomas ini adalah salah satu karakter yang lumayan tantangannya cukup berat buat gue secara pribadi. Gitu, karena dari segi apa ya, cara berpikirnya Thomas itu, walaupun dia orangnya baik-baik aja gitu, cuma cara berpikirnya Thomas itu sangat opposite dengan apa yang biasa orang normal, cara pikirnya orang normal lah gitu. Jadi agak sedikit berbeda dan gue harus beradaptasi dengan ketika gue harus meranin Thomas, itu cara berpikirnya benar-benar switch total dari gue secara pribadi, dan itu lumayan jadi tantangan. Tapi sangat menyenangkan dan itu challenge yang cukup jadi pelajaran yang berharga buat gue. Saya Calvin Jeremy, berperan sebagai Zul. Oh Zul. Zul, iya. Kalau Iya. tadi kan ada manajernya. Nah sebelum langsung ke Anya ada saya, karena saya adalah asprinya.
dari karakter yang diperankan oleh Anya. Oh gitu, sosok yang paling dekat berarti dengan Anya ya. Ya seperti kalau Bapak Presiden kita kan punya orang di sampingnya, nah itu kayak gitu. Oh, kamu jadi orang kepercayaannya banget gitu lah Iya, ya. cuman bedanya saya mungkin nggak sempet nyisirin Anya. Oh gitu, tadinya mau ngepang ya rencananya ya. Iya. Harusnya dikutak sih kalau mau ngepang ya. Tapi Calvin, Iya. gimana nih Zul ini perannya, apakah sama dengan karakternya Calvin sehari-hari atau berbeda atau ada challenge tersendiri gitu? Kebetulan challenge-nya semua sih bisa diatasi karena teman-teman mainnya juga seru-seru banget, terus juga komunikatif juga sama Pak Monty dan timnya. Cuman emang sebelum benar-benar nerima project ini gitu ya, terus mungkin nggak sengaja jadi aku mimpi jadi kayak asisten seorang artis. Ini true story gitu. Terus sempet, aduh diambil kayak projectnya gitu kayak soalnya kan ya pertimbangan waktu dan semuanya segala macam gitu ya. Terus ya dimimpin itu, ini kayaknya udah bertanda nih, udah deh. Ini true story yang nggak ngarang gitu. Menyenangkan ya, nanti kesulitannya pas nonton aja kebayang lah kesulitannya bakal. Tapi Masa sih jadi pembicara gimana sih? Saya jujur saya nggak tahu ya. kayak biasa deh, kita kan suka gosip-gosip gitu. ya boleh. Gogon gosip-gosip underground gitu. Iya, kita kan skena. Selamat siang teman-teman. Saya Putri Patricia, di sini peran saya sebagai Kompol Risa. Sebagai polisi. Gimana ya? Karena kalau saya menceritakan mungkin karakternya aja ya. Karena kalau jalan cerita ntar yang ada itu masih rahasia ya. Karena yang seru kan pasti di bagian belakang kan. Nah jadi kalau saya sebagai seorang polisi tentunya karakternya ya pasti tegas, dan begitu ada suatu kejahatan, tindakan kriminal kan tentunya kita sebagai polisi turun, ya kan? Apalagi ini kan ceritanya seorang penyanyi terkenal gitu kan, pasti dong seorang bosnya langsung turun ke lapangan untuk langsung melihat gitu. Ya udah selidik dan terus menselidik. Kalau mau tahu hasilnya, jangan lupa nonton tanggal 30. Di film ini tuh jagoannya gua. Iya. Sih ada jagoannya dong kalau nanya anak gua ya biasa, Bapak film ini jagoannya siapa? Bilang gua. Biasa jagoan keluarnya belakangan. Gitu kan. Ya ini rasanya seperti flashback ke 16 tahun lalu ya. 16 tahun lalu gitu, rasanya seperti preskon dulu lagi gitu pas dengar lagu Jablay tadi gitu. Saya ingat flashback itu bersama teman-teman pemain dulu juga, sama Titi, Kinar dan semuanya lah gitu. Dan semoga sih aku berharap akan selalu ada mendadak dangdut lagi berikutnya lagi di generasi-generasi berikutnya, karena memang ya seperti tadi Pak Monty bilang, musik dangdut itu ya nggak akan pernah mati gitu, nggak akan pernah padam, selalunya akan mengikuti zaman gitu. Ya aku senang banget perjalanannya, nggak mungkin saya ada di sini kalau nggak karena dulu saya dipilih Pak Monty dan Sinemart untuk memerankan Rizal. Dulu belum Rizal Madu mah masih Rizal Saleh Al-Katiri dulu. Proses perjalanan dari seorang pemain organ tunggal di Senandung Citayam sampai akhirnya sekarang dia menjadi seorang produser dangdut ternama gitu. Dan dia baru sadar ternyata dia adalah titisan dewa dangdut. Mungkin ya Pak Monty begitu bisa jadi ya Pak Monty masuk ya. Oke, terima kasih. Kenalan dulu lah bentar. Oh iya benar. Halo, nama aku Adi Sudirja, Horas. Jadi kalau di film ini semuanya orang Jakarta, orang Betawi, segala macam ya kan. Adalah orang Medan kurang ajar satu ini. Nggak boleh ngomong gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti di-cut kok sama mereka. Diedit. Ya, jangan digoreng-goreng, jangan males ya. Aku Adi Sudirja, aku berperan sebagai Yatno, dan aku mendadak jadi bintang film. Sebelumnya aku viral dengan Ayamku Putra. Terima kasih kesempatannya Pak Monty, luar biasa ceritanya ditulis untukku. Terima kasih Mami Ivo waktu itu milih aku, walaupun banyak persaingannya ya Mam. Gitu. Itu karena susu sih. Ya, karena aku ahli masak susu di film ini. Masak susu, iya bener. Masak susunya itu nggak cuma satu-satu, langsung dari ember aku lemparkan ke muka. Nah, terus terima kasih juga Pak Indra Yudhistira supportnya, Pak David orang kaya, makasih Pak. Kalau mau orang ada aja Pak. Diam.
Dari tadi gue nggak ditengok, gue di sini nggak ada. Ketutupan kok besar kali situ. Oh iya benar. Kan konsepnya backdrop. Ya, mikir sedikit. Di sini aku jadi bapak kontraannya Anya Geraldine. Aku tuh cukup unik karakternya. Aku selain bapak kontraan, aku bisa jahit, bisa sulam alis, bisa botox, bisa pijat vitalitas, bisa bekam, bisa pasang susu, bisa gali kubur. Ya, pokoknya slogannya pagi jualan bubur, siang jualan sayur, sore gali kubur, malam jadi pelak. Pelakor, ya benar. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Ini film pertamaku. Kalau dulu main film-filman, main artis-artisan di kandang kambing, di kampung, ya kan. Sekarang dengan bintang-bintang yang luar biasa di sebelahku ada Wisosono sampai sana semua, ini senior-senior semua luar biasa. Yang dulu aku tengok di layar kaca, sekarang aku main bareng mereka. Ini kesempatan yang luar biasa. Terima kasih. Di sini sebetulnya peran sutradara nih nyari gua yang paling susah. Ini peran yang paling berat memang. Cuma Bang Monty yang tahu peran ini mesti dipegang sama Opi Kumis. Dia mudik dia tahu. Karena di sini kan jadi pimpinan orkes nih. Pimpinan orkes itu kulitnya aja mesti sama kulit gendang itu. Ini pertama ya. Harus mateng ya. Harus mateng. Betisnya mesti sama suling. Ya. Terus kumisnya mesti sama nada yang ada di organ tuh. Kan ada hitam-hitamnya tuh. Nah, jadi Bang Monty ingat nih Opi Kumis nih. Pas. Tapi pada waktu gue di calling di situ, dia ngeliat kumis gue, dia ngomong begini dulu nih Bang Monty. Bagaimana Pi kalau kumis dicukur? Ada duitnya Pak. Gimana? Kalau gue sih bukan permasalahan dia mau bayar apa gimana, bukan. Cuman kalau gue nyukur kumis, kalau gue ngaca, ini bibir gue kayak bajai Salemba. Jadi kayak habis nabrak tiang listrik kan begitu. Iya. Tapi alhamdulillah perannya jadi Babe Romli. Gue punya anak si Wawan nih ya. Ini anak perasaan di dalam cerita itu dia nih nggak pernah gue sayang perasaan dia. Padahal gue sayangnya bukan main. Ini anak pada waktu emaknya masih ada nih ngidamnya paling repot nih. Ngidam apa itu kalau boleh tahu Bang? Emaknya pengen makan genteng kodok. Makanya jadi dia nih. Tapi gue sayang banget sama dia. Nah di sini urusannya urusan bersaing deh. Dia buka juga urusan musik nih. Nah dia kayaknya cemburu sama gue karena gue deketin si siapa nih? Bukan Wika. Iya. Punya penyanyi begini ente bisa bayangin. Aduh, seger banget tuh Bang. Pimpinan orkes gue. Terus penyanyinya kayak dia. Nggak bakal gue ingat sama not. Pakai salah mulu mainnya. Gak lupa ya. Duit saweran gue kemana gue kantongin gue nggak tahu. Ya begitu deh ceritanya. Pokoknya kita nonton aja nanti filmnya deh. Sayur kiong dimasak tumis. Makannya bulan puasa. Dicium pakai kumis. 6 bulan masih berasa. Kalau dia nggak percaya boleh angkat tangan. Kenapa bisa aku akhirnya main lagi ya, satu karena itu dia mendadak dangdutnya. Kebetulan kan karena memang penyanyi dangdut, terus diajak untuk berpartisipasi. Tadinya juga sebenarnya agak-agak belum mau karena belum pede kan, apalagi juga tahu pemain-pemainnya juga semuanya keren-keren. Tapi Pak Indra, anak Pak Indra ya, Pak Indra yang meyakinkan. Coba, akhirnya kan aku main ke kantor, ketemu Pendra dan Pak Monty, ya akhirnya ngobrol segala macam, dan ternyata juga setelah aku tahu ceritanya bagus banget. Terus juga karakter aku sebagai Tata di Mendadak Dangdut ini kan juga janda, punya anak satu yang harus menghidupi anaknya sendirian, nggak ada suami. Jadi penyanyinya Ria Buana, Babe Romli, sampai akhirnya yaudah deh supaya tetap jadi penyanyi andalan, kawin aja sama Babe Romli supaya supaya lebih pakai sama orkesnya kan. Kalau nggak kawin sama Babe Romli kita nggak dapet job gitu karena tapi pasti nggak ikhlas dong pernikahannya. Ya gimana lagi? Maaf ya Be. Tapi akhirnya kan cinta ya Be. Dimasakin akhirnya Babe. Ya jadi perannya juga di sini aku juga ya satu kan juga bukan pemain film ya.
Jadi untuk bisa masuk di perannya Tata juga ya berkat Pak Monty juga, Pak Indra yang meyakinkan supaya juga aku jadi pede, ya akhirnya belajar, ya alhamdulillah juga akhirnya bisa memerankan si Tata di sini yang berjuang buat anaknya semata wayang dan juga pengen tetap jadi primadona, karena kan akhirnya datang Anya nih, kata wah kurang ajar gue udah setengah-setengah, Anya datang makin gak laku kan, udah ngawinin juga. Iya, mana udah kawin sama Opi lagi gimana, makin gak laku juga gimana ini, udah tahu kan rasanya kan. Kasian banget kan, tapi ceritanya bagus banget. Aku juga baca cerita dari film ini juga bagus banget, dan pemainnya semuanya juga alhamdulillah semuanya membantu gitu. Jadi senang banget bisa ada di produksi Mendadak Dangdut ini, punya keluarga baru, punya saudara baru, dan mudah-mudahan juga hasilnya, karena yang aku lihat juga semua di sini pemain kayak nggak acting gitu, semua tuh kayak kelihatannya natural dan ikhlas banget. Jadi mudah-mudahan juga nanti apa yang disuguhkan sama kita juga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Aku tuh berperan sebagai Lola. Lola itu adiknya kakak, terus aku. Iya betul, adiknya kakak. Benar, adiknya kakak. Aku juga salah satu bareng sama Zul. Zul ya, bener Zul. Sorry, sama Zul, aku bantuin kakak juga nemenin kalau dia manggung dan lain-lain waktu dia masih jadi penyanyi pop hits Jakarta. Ini salah satu peran yang aku jalaninnya relax banget, sama seneng banget, syutingnya happy. Pak Monty juga a very warm director, the way dia, maksudnya naskahnya bagus banget semuanya, kayak bacanya tuh bener-bener hangat banget buatku. Dan Pak Monty selalu bisa memantik perasaan-perasaan yang membuat aku bisa lebih mengerti situasi dan perannya. Kenapa? Gak disayang sama Bang Opi katanya. Iya deh, janda mulu, kawin mulu. Jangan kan di film, dunia nyata nih kawin mulu. Kucing nih kawin mulu ya. Tapi kalau Keanu sendiri nih, kan perannya jadi Wawan. Nah sebenarnya siapakah sosok Wawan ini? Walaupun tadi sudah terspill ya anaknya Babe Romli, cuman dia tuh sosoknya seperti apa sih? Terus apa yang spesial yang kamu berikan di dalam film ini yang kayak bener-bener kayak keluar dari zona nyaman lah, seperti itu. Halo, assalamualaikum semuanya, selamat siang lagi. Jadi saya mainnya jadi Wawan. Wawan ini anaknya Babe Romli. Dia tuh ketua organ tuh gitu. Jadi saya tumbuh besar pasti diselimuti dengan organ Babe. Susah juga diselimutin organ ya. Iya kan. Udah kayak gitu seiring kita kan beda zaman nih ya. Dia zaman organ zaman dulu, kita udah zaman sekarang. Jadi gue banyak visi misi nih. Kayaknya enakan diginiin deh. Dan cuman dia otoriter. Akhirnya otoriter terus temen janda. Gue nggak di waro. Asal gue ngomong udah digaji kagak. Ide gue ditempis. Akhirnya gue punya tekad untuk bikin sendiri, gue tunjukin gitu. Pembuktian ke Babe. Ya tokohnya ambisius dengan mimpinya. Terus kayak cerdik gitu, melihat peluang mana nih yang bisa gratisan biar gue sukses gitu. Terus gratisan. Iya, kayak Anya kan lagi susah tuh, gue susahin lagi. Si Naya. Iya. Tantangannya jadi laki. Lo lihat dong tangan gue. Lo lihat rambut gue. Pak Monty bener-bener deh. Terus main keyboard. Ya Allah, bagus kok main drum kan? Udah gitu gue nyanyi dangdut. Gue nyanyi dangdut jadi termiskin sedunia. Jadi orang melarat lagi gue. Oke, jadi emang bener-bener ini ya, buat kamu spesial banget dan banyak challenge-nya gitu. Banyak challenge-nya, terus emang di dunia aku juga suka banget sama dangdut. Terus aku merasa setuju sama Pak Monty bahwa dangdut yang dulu di zaman aku kecil itu tuh adalah suatu revolusi musik dangdut gitu, kayak sampai dangdut tuh bisa diterima sama anak muda kayak sekarang, kayak orang terjablay-jablay gitu kan, anak-anak muda di karaoke. Kayak kalau bisa diulang sekali lagi revolusi itu, aku mau jadi bagian dari tumbuhnya musik dangdut di industri ini. Nah kebetulan kan karena dia mau terjun ke dalam industri ini, gimana kalau kita coba refnya?
Setuju ya? Nah. Mohon maaf ya wartawan ya, soalnya gue lagi seret, jadi seadanya aja. Gak apa-apa ya, udah dari dulu seadanya kita terima. Satu. Dikit aja ya. Ya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Nyanyi juga, miskin juga loh. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Itulah diriku. Berak nih gue lama-lama gue jadi. Kalau kata babe gue, kata babe Romli kayak gini. Kenu, lu dangdut apa bindang gue tanya. Yang kepentingannya cuma aja. Gue jawab kayak gini, ngondek deh. Kalau lagi nyanyi lo komentar. Lagi audisi gue. Gitu. Tapi bagus loh suara Keanu. Penipu loh. Bukan gitu, baru kan gue kasih Krisnya. Biar ditransfer. Keanu, ditunggu loh single-singlenya lo nanti ya. Single apaan? Gue 2 lagu, makanya nonton. Oh iya, minta maaf ya. Kalau pengen gue nyanyi kan untung ada di trailer, jadi gue nyanyiin tuh tadi. Masya Allah, keren. Ya, Keanu, tepuk tangan lagi dong. Dan last but not least, ada Anya Geraldine. Aku tuh sebelum MC ini tuh banyak banget yang bilang kayak, aduh Ovi kamu yakin itu tuh mirip banget kamu sama Anya. Celananya belum diselesai. Iya pakai crop top ya, Allah pakai crop top kayak lagi maternity shot ya. Kita minta maaf sebelumnya nih Anya, cantik, manis. Gimana nih prosesnya Anya bisa terlibat di Mendadak Dangdut? Boleh dong diceritain ke teman-teman di sini? Oke, sebelumnya semuanya hai. Tadi gua hai nggak ada yang jawab semua. Oh iya, jawab. Makasih ya udah pada datang siang ini. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah gimana prosesnya aku bisa join di project ini. Nah, prosesnya waktu itu aku lupa gimana ceritanya. Aku ngobrol sama Keanu, terus Keanu bilang ada project nih, bagus banget ya. Ini nggak sih Mendadak Dangdut? Terus gue bilang kayak, ih gue mau banget dong. Iya nggak sih? Terus Keanu ngobrol sama Pak Monty. Terus habis itu sama Pak Monty, akhirnya kita ketemuan kan ke kantor. Terus ternyata ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus jadi kayak ternyata nyambung banget dan akhirnya ya udah jalan aja, jadi smooth aja gitu, bener-bener smooth banget semuanya. Nah, untuk menjadi Naya di film ini tuh sebenarnya persiapannya lumayan banyak. Tapi menurut aku itu bukan kesulitan gitu, karena pas mempersiapkannya juga enjoy. Jadi tentunya untuk menjadi karakter Naya, persiapannya itu adalah pertama nyanyi ada lagu indie. Dan kalau nyanyi itu emang sebelumnya aku sebagai Anya, aku pernah belajar nyanyi lagu yang bukan dangdut lah gitu, kayak sekitar setahun gitu. Nah terus challenge-nya adalah sekarang aku harus nyanyiin, kita rekaman berapa lagu dangdut Pak? 6. Iya banyak. Kita ada rekaman 6 lagu dangdut sama 1 lagu indie ya Pak. Iya. Nah akhirnya ya udah di sini challenge-nya aku harus belajar nyanyi dangdut plus yang lain-lainnya itu, terus rekaman juga. Aku kira awalnya tuh kayak aduh aku bisa nggak ya, tapi nggak tahu kenapa kok malah enjoy banget ya gitu. Karena sebenarnya mungkin dari kecil kuping aku tuh udah familiar sama dangdut gitu. Jadi dulu di rumah tuh kayak sempet disetel, cuman aku emang nggak pernah kayak bener-bener nyanyiin gitu. Tapi ternyata kemarin-kemarin pas latihan terus pas rekaman nyanyi apa segala macam, oh ternyata enjoy banget gitu. Udah familiar. Wih, jangan-jangan abis ini ada singlenya nih duet sama Wika Salim nih. Nah, kalau Naya ini kan sebenarnya di ceritanya itu dia adalah penyanyi yang sudah terkenal ya di ibu kota. Terus juga akhirnya ada sesuatu lah yang harus membawa dia lari ke kampung bersama adeknya dan bapaknya. Kita miskin ya di situ ya. Iya nggak sih? Tadinya kaya katanya. Tapi nggak tahu lah hartanya kemana. Pokoknya ada sesuatu, nggak bisa apa-apa selain berpetualang mau nggak mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarga juga dengan cara nyari duit
nyanyi dangdut Oh, gitu. oke. Iya, nah jadi ya sebenarnya tuh ada korelasinya juga sih ya kalau aku ngerasanya ya antara karakter Naya sama Anya gitu. Dia adalah sama-sama anak sulung ya, anak pertama perempuan. Aku pun sebagai Anya juga, aku adalah anak pertama perempuan yang juga mensupport keluarganya gitu. Naya kan juga mensupport keluarganya gitu. Jadi aku rasanya memerankan karakter Naya tuh ikhlas banget karena banyak banget hal-hal yang relate sama Anya gitu loh.